ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai terdalam kita gitu kan. Jadi kita menghadirkan makna bukan hanya sekedar ada di situ gitu kan. Nah kalau saya kaitkan dengan semangat Kartini, beliau itu kan berjuang agar perempuan punya pilihan gitu kan. Betul. Nah di masa sekarang aktualisasi diri itu justru keberanian kita untuk memilih. Kalau saya sih lebih kepada work life integration sebenarnya. Karena jujur emang sulit tuh memisahkan keduanya gitu kan. Nah, tapi untuk mengintegrasikannya itu kita harus sadar bukan berarti kita kerja terus tanpa batas. Halo Sobat Riu, kembali lagi di Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Bersama saya Rara yang akan memandu episode kali ini. Di bulan April ini, kita gak bisa lepas dari Hari Kartini, yang bukan cuma soal emansipasi, tapi juga bagaimana perempuan hari ini punya ruang untuk berkembang, bersuara, dan jadi versi terbaik dari dirinya. Tapi realitanya masih banyak juga tantangan yang harus kita hadapi sebagai perempuan. Mulai dari ekspektasi sosial, perfeksionisme, tekanan untuk harus selalu sempurna, sampai struggle untuk menjadi diri sendiri. Sudah bersama kita Kak Devi Indah Susanti. Halo Kak Devi. Halo Kak Rara. Terima kasih udah hadir di Rein Podcast kita hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, Kak Devi bisa memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Riu. Halo Sobat Riu, perkenalkan saya dengan Devi Indah Susanti dari Divisi Fakultatif PNC. Oke, Kak Devi, sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih ya. Boleh. Nah, sebenarnya aku tuh penasaran sama Kak Devi. Mulai perjalanan Kak Devi di dalam karir gitu, bisa sampai posisi saat ini, bisa cerita sedikit nggak Kak? Apa dulunya tuh pernah kebayang nggak berada di titik ini gitu? Atau malah justru banyak plot twistnya gitu? Oke Kak Rara, menarik nih. Jadi jujur ya Kak, untuk perjalanan saya itu emang banyak sih plot twist-nya gitu kan. Nah saya juga nggak pernah kebayang masuk ke dunia asuransi, reasuransi. Apalagi dunia reasuransi itu kan cukup cukup niche kan, nggak banyak orang tahu nih gitu kan. Nah terus ketika saya masuk ke dunia reasuransi semakin dalam ternyata semakin menarik gitu kan. Nah peran reas itu juga kan dia dampaknya itu ke perekonomian dan ketahanan risiko secara nasional itu sangat besar. Nah di Indonesia Re saya tuh di divisi fakultatif, which is itu adalah akseptasi yang case by case. Jadi tiap hari tuh ada aja lah tantangan barunya gitu kan. Nah apalagi sekarang ini kan kita udah mengenal banyaklah banyaklah zamannya udah AI gitu kan, serba digital. Nah itu menjadi tantangan tersendiri nih di sisi underwriting seperti itu Kak. Oke. Menarik juga emang ya cerita awal karirnya Kak Devi bisa sampai saat ini. Nah, mendengar perjalanan awal karirnya Kak Devi, aku jadi ingat satu buku. Dulu aku pernah baca, tapi udah lumayan lama waktu zaman-zaman kuliah dulu. Itu tuh judulnya Hierarchy of Needs. Mungkin Iya. Kak Devi pernah Iya. dengar ya. Heeh. Nah, itu kan ada teori tentang piramida kebutuhan yang menyebutkan bahwa puncak dari pemenuhan kebutuhan seseorang itu tuh ada di tertingginya tuh ada di self actualization atau aktualisasi diri ya. Nah, dalam rangka Hari Kartini juga nih Kak Devi, menurut Kak Devi sendiri apa sih arti aktualisasi diri bagi perempuan di masa sekarang ya khususnya? Iya benar sih, dulu emang bukunya tuh cukup ini juga ya, cukup terkenal lah ya Betul. gitu kan. Nah kalau buat saya
aktualisasi diri sebenarnya bukan soal, mencapai jabatan tertinggi sih, Kak, atau kita punya segala-galanya di saat yang bersamaan gitu ya. Nah, kalau saya menilai aktualisasi diri itu, ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai terdalam kita gitu kan. Jadi kita, menghadirkan makna bukan hanya sekedar ada di situ gitu kan. Nah, kalau saya kaitkan dengan semangat Kartini, beliau itu kan berjuang agar perempuan punya pilihan gitu kan. Betul. Nah, di masa sekarang aktualisasi diri itu justru keberanian kita untuk memilih, memilih jalur karir, yang ada yang kita pilih, kemudian, mendefinisikan sukses seperti apa gitu kan. Nah, tapi yang berubah, dari zaman Kartini ke sekarang itu adalah sebenarnya aksesnya. Nah, kalau akses, dan ruangnya itu sekarang memang udah jauh lebih terbuka lagi nih gitu. Mhm. Cuma yang belum berubah ini keberanian kita nih untuk memilih dan memanfaatkan ruang itu. Nah, disitulah aktualisasi diri dimulai gitu sih, Kak. Betul, berarti, kita sebagai perempuan tuh, harus berani ya, Kak, ya, Betul, menentukan pilihan betul. bagaimana cara kita untuk sukses, Yes, dengan cara kita sendiri gitu, yes. dengan memberikan versi terbaik dari diri kita sendiri gitu Betul, mungkin ya, Kak? betul, Kak, betul. Oke, Gitu. nah gini, Kak, pernah nggak Kak Devi, ada di fase ketika, kan biasanya kan orang karena ada di lingkungan tertentu yang, kemudian dia punya beban mental karena, beban mentalnya muncul karena adanya, ekspektasi sosial, lingkungan, atau mungkin, tuntutan dari, bukan tuntutan, sosial media ya, yang Mhm, mungkin sekarang tuh kan, menuntut semuanya serba perempuan tuh harus seideal mungkin mhm, betul, gitu kan. betul. Nah, sekarang ini kan suka, tanpa kita sadari mungkin tuntutan kuatnya standar, yang dilekatkan pada perempuan. Jadi perempuan itu harus cantik gitu kan, harus proporsional itu, sementara sementara itu, kita melakukannya tuh dengan penuh effort gitu. Jadi kita Mhm, kadang ngerasa kayaknya ini bukan bukan aku banget ya, mhm, gitu. mhm. Nah, di tengah kondisi yang kayak gini nih, tuntutan ekspektasi sosial terhadap perempuan, harus begini, harus begitu, gitu. Itu gimana sih cara Kak Devi supaya, eee, tetap ngikutin tuntutan, tapi, bisa tetap jadi diri diri Kak Devi sendiri? Nah, itu seperti apa tuh, Kak? Eh, waduh ini pertanyaannya nih relevan banget nih, Kak. Mhm. Dan, kayaknya memang banyak perempuan-perempuan di luar sana pun termasuk saya sendiri masih, apa ya, masih terus belajar untuk menjawabnya nih. Mhm. Nah, tapi kalau, untuk saya satu hal yang sangat membantu saya itu adalah saya punya nilai-nilai inti yang saya pegang dan, itu tidak berubah meskipun situasi berubah. Yang kedua adalah, saya berhenti mencoba memuaskan semua orang sekaligus gitu. Itu tidak mungkin dan sangat melelahkan sejujurnya kan. Nah, jadi menurut saya lebih baik kita fokus menjadi, dan konsisten menjadi diri sendiri nih, Kak. Betul. Nah, karena orang yang paling mengenal kita itu diri kita sendiri. Nah, akhirnya orang akan melihat, diri kita ini seasli-aslinya seperti apa sih, dan nilai yang kita pegang nih seperti apa sih, gitu kan. Jadi kita tidak selalu, memuaskan semua orang, kita tidak selalu mengikuti standar orang lain gitu, karena belum tentu standar itu adalah ideal buat kita. Seperti itu sih, Kak. Betul, menarik sih Kak tadi, Kak Devi bilang bahwa, biarlah yang lainnya berubah, tapi, eee, biar kita jadi diri kita sendiri, seperti itu ya Kak Betul, ya. betul, Dan Kak. itu mungkin yang membuat kita jadi, ngejalaninnya tuh jadi lebih, Lebih enjoy gitu kan, betul, jadi iya, kita tuh nggak terbebani gitu ya Kak ya. betul. Oke, terus, ini Kak, aku ada pertanyaan lagi sih yang bikin penasaran juga. Kan Mhm. sekarang tuh lagi banyak dibahas soal work life Iya balance, betul, kemudian ada, work life integration, terus mhm, keseimbangan peran antara kehidupan di kantor dengan kehidupan pribadi ya kan. mhm. Nah, kalau buat Mbak Devi sendiri nih, di antara
work life balance sama work life integration itu tuh yang lebih realistis yang mana sih Kak? Gitu. Jadi Oke. yang paling challenging yang mana nih? Sebenarnya itu sih Oke. yang pengen kita tahu. Oh, menarik nih. Sebenarnya untuk menggabungkan keduanya nih agak sulit nih, Kak. Jadi untuk apa ya? Memang ini sebenarnya agak terpisah-pisah nih antara work and life gitu kan. Betul. Nah, makanya kalau saya sih lebih kepada work life integration sebenarnya. Karena jujur emang sulit tuh memisahkan keduanya gitu kan. Nah, tapi untuk mengintegrasikannya itu kita harus sadar bukan berarti kita kerja terus tanpa batas gitu kan. Nah, tapi kita mengendalikan ritme kerjanya, kita sesuaikan. Jadi bukan pekerjaan yang mengendalikan kita gitu kan. Dan satu hal lagi yang penting nih Kak, sebenarnya kita istirahat itu penting. Jangan menganggap istirahat itu suatu kelemahan. Betul. Karena dengan kita istirahat, dengan kita rest gitu kan, itu adalah bagian dari strategi performa kita untuk jangka panjang gitu Kak. Berarti kalau aku bisa simpulkan yang lebih realistis itu karena kita nggak bisa milih salah satu ya Kak tadi Iya, ya. Kita nggak bisa milih salah satu. Paling maksimal yang mungkin bisa kita lakukan menggabungkan antara keduanya gitu ya. Tapi tetap tidak mengabaikan salah satunya pastinya ya. Betul. Jadi pekerjaan jalan, Yes. kehidupan pribadi juga jalan Ya, gitu kan. betul Kak. Oke. Nah, menarik banget ya tadi Kak Devi ya. Nah, aku punya satu lagi sih yang mau aku tahu dari Kak Devi gitu. Tadi kan di awal kita udah bahas perjalanan karirnya Kak Devi itu. Menarik banget ya. Nah, kalau sorry aku pengen Kak Devi flashback lagi nih ke awal karir dulu lagi nih. Oke. Nah, pastinya kan ada hambatan dong, tantangan terbesar gitu kan. Nggak Betul, mungkin betul. kita namanya kita baru pertama itu pasti nervousnya ada gitu kan. Yes. Terus semua yang kita lihat seolah-olah semuanya baru dan kita nggak tahu sama sekali gitu kan ya Kak. Yes. Nah, tantangan terbesarnya Kak Devi saat dulu pertama berkarir itu khususnya kita sebagai perempuan ya di dunia kerja itu kayak gimana sih Kak? Oke, flashback-nya agak jauh nih. Pas masa Sorry ya, Kak, awal-awal ya. dulu ya. Jadi ya itu Kak, jadi kan ketika saya memutuskan untuk berkarir di dunia reasuransi gitu ya, itu kan kita sebagai perempuan termasuk bisa dibilang minoritas lah ya gitu Betul. kan. Nah, tantangan terbesarnya adalah kita harus bisa membuktikan kompetensi kita di bidang itu gitu ya. Jadi kita bukan hanya sekedar hadir atau berada di posisi itu, tapi kita harus menunjukkan kompetensi dan kualitas yang kita miliki. Nah, itu memang menjadi challenge tersendiri tuh Kak, karena di dunia yang reas yang kita minoritas ini itu mostly yang di quote unquote dilihat adalah yang mayoritas gitu kan. Betul. Nah, tapi cara merespon keraguan orang untuk membuktikannya adalah dengan menunjukkan kualitas diri gitu. Jadi saya nggak pernah meresponnya dengan marah-marah atau dengan kata-kata gitu ya, tapi lebih dengan secara konsisten menunjukkan kualitas diri yang saya bangun perlahan-lahan sehingga akhirnya bisa membangun kredibilitas yang melekat di kita gitu Kak. Nah, ada nggak sih Kak dulu waktu ketika Kak Devi awal mulai berkarir gitu kan, masuk gitu. Mungkin walaupun itu minoritas gitu, pasti kan ada perempuan-perempuan lain nih gitu kan yang sama-sama berkarir gitu. Nah, ada nggak pada saat itu yang entah itu saling support gitu kan antara kita gitu ya, woman support woman gitu, atau malah justru ada yang ngejatoin nih, wah anak baru nih gitu, saingan gue nih gitu, atau yang kayak gitu Kak, ada nggak ya waktu itu? Oke, seingat saya kayak Kak ya, pada saat baru masuk itu memang kita nih minoritas nih. Nah, tapi seingat saya punya kesan yang cukup baik sih. Jadi ketika kita menjadi minoritas, nah justru kita tuh saling support. Nah, kita saling menguatkan gitu Betul. kan. Jadi ketika kita bersama-sama gitu ya, di situ kita menjadi
sebuah circle perempuan minoritas yang kuat gitu, karena kita saling support gitu kan. Jadi nggak ada tuh yang menjatuhkan atau menikam dari belakang gitu, nggak ada Kak. Jadi kita Alhamdulillah ya kalau gitu ya. alhamdulillah Kak, jadi kita saling support, saling menguatkan dan kita maju bersama-sama seperti itu. Oh iya, kita juga kan di kantor ini juga ada Jelita 30 ya Kak ya. Betul Itu sekali. kegiatannya tuh benar-benar semuanya berkualitas. Yes. Mengangkat peran kita sebagai perempuan, tempat wadah kita Yes. supaya kita bisa memberikan kontribusi lebih sebagai perempuan dan biar kesetaraannya tuh terlihat jelas di kantor ini ya nggak? Betul Kak, Jelita 30 ya Kak ya. Jelita 30. Nah, Kak Devi, saat ini kan stigma di masyarakat tentang perempuan itu kan masih kental banget ya. Betul. Jadi bahwa perempuan itu lemah gitu kan, harus ngurus pekerjaan rumah aja gitu. Untuk keluar-keluarnya tuh dibatasin gitu kan. Nah, atau yang paling ekstrim lah ya, kalau aku bisa bilang itu perempuan tuh dilarang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi gitu kan ya. Walaupun ini memang sudah ada dari zamannya Raden Ajeng Kartini, cuman kalau kita lihat di masyarakat sekarang ini nih masih terjadi, masih banyak kejadian seperti ini kan. Nah, di situ tuh kadang kita muncul beban mental tuh, ya kan, beban mental gitu. Padahal di satu sisi kita juga pengen menunjukkan atau pengen memberikan kontribusi lebih sebagai perempuan gitu kan. Nah, belum lagi paparan dari sosial media yang nuntut kita harus sempurna, ya kan, wanita harus kulit putih, tubuhnya harus tinggi, rambutnya harus panjang. Sebenarnya di Mbak Devi udah punya semua sih, gitu. Sebenarnya di Mbak Devi udah punya udah punya semua. Cuman aku mewakili yang lain, yang kayaknya mereka tuh beban banget gitu. Akhirnya ujung-ujungnya kadang kita ngelihatnya tuh kasihan karena jadi nggak puas sama diri sendiri kan, terus akhirnya muncul tuh perilaku perfeksionistik pada perempuan, ya kan. Jadi gue tuh berhak untuk gue tuh pantas untuk dicintai, untuk disayang, tapi gue harus seperti ini kan munculnya jadi gitu kan. Betul. Nah, itulah yang perfeksionistik yang kadang disadari atau tidak disadari itu ada dalam diri setiap perempuan. Nah, dengan banyak kayak tuntutan yang perempuan itu harus sempurna gitu, dari penampilan atau karir atau kehidupan sosial. Nah, Kak Devi menyikapi kondisi seperti ini itu gimana Kak? Oh, bener banget nih Kak, ini tuntutan perempuan dari zaman dulu sampai sekarang ya. Betul. Harus sempurna gitu kan ya Kak. Kalau saya Kak, memang pasti nih semua perempuan pernah merasakan hal ini gitu kan ya Kak ya. Tapi kalau buat aku Kak, mengejar kesempurnaan itu nggak ada garis finishnya. Itu pasti akan, kita udah sampai sini ada lagi standarnya, nggak akan ada garis finishnya Nggak akan Kak. ada habisnya. Jadi kita capek gitu kan, ngikutinnya, kita nggak akan pernah merasa cukup gitu. Nah, jadi kalau saya lebih kepada excellence over perfection. Artinya saya akan berusaha sebaik mungkin dalam hal yang benar-benar saya anggap penting gitu Kak. Jadi saya tidak akan mengikuti standar-standar kesempurnaan yang beredar di luar sana tuh Kak, karena kita punya versi terbaik masing-masing nih Kak gitu kan. Nah, tapi pun saya sadar diri, saya juga tidak sempurna dalam segala hal gitu ya. Jadi di balik kesempurnaan yang saya bangun itu, saya juga berdamai diri atas ketidaksempurnaan di area lainnya gitu Kak. Jadi saya tidak akan berusaha untuk sempurna di segala hal, yang which is itu sangat melelahkan dan gak ada garis finishnya gitu. Jadi saya akan lebih ke personal acceptance bahwa saya pun memiliki ketidaksempurnaan di area lainnya, tapi saya akan berusaha untuk sempurna di hal-hal yang saya anggap penting, di nilai-nilai yang saya anggap penting, seperti itu Kak. Tadi kan kita ngomongin kesetaraan nih Kak Devi.
Nah, sebenarnya kalau bicara soal kesetaraan itu, tidak hanya dibutuhkan peran dari seorang wanita, Mhm, peran pria juga gitu. Jadi, betul. memang kalau, sebagai perempuan itu kita kan, multi peran ya, Mhm, bisa sebagai ibu, kadang kita mhm, juga sebagai, karyawan gitu kan, mhm, dan berbagai peran-peran yang banyak di luar sana dari seorang perempuan. Nah, kalau menurut, Kak Devi dengan double peran ya tadi, mhm, kita juga butuh peran seorang laki-laki. Nah, untuk saat ini tuh, menurut Kak Devi, perempuan itu sudah setara belum ya dengan laki-laki? Atau oke. masih ada hal-hal yang kayaknya kita masih harus terus perjuangkan nih sampai Mhm, kapanpun gitu? Atau oke. mungkin masih kelihatan, diskriminasinya atau masih kelihatan keterbatasan aksesnya, Mhm. perbedaan aksesnya antara laki-laki dan perempuan atau gimana, Kak? Oke, kalau boleh jujur ya, Kak, ya, Mmm, sebenarnya kalau saya lihat sih masih belum setara lah. Nah, oke. tapi sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, gitu. Nah, misalnya kita bicara akses pendidikan, terus, kita masuk di dunia kerja, kemudian menduduki posisi-posisi tertentu yang tinggi gitu. Nah, itu perempuan Indonesia sudah sangat kompetitif, gitu kan. Namun, secara apa ya, substansial masih banyak hal yang perlu diperjuangkan sih, Kak, gitu. Misalnya seperti penghapusan stereotip gender itu masih ada tuh, Kak. Mmm, Nah terus, mesti apa ya, ada pendukung-pendukung yang lebih inklusif di dunia kerja gitu mmm, kan, supaya perempuan itu bisa lebih berkembang lagi mhm. tapi tanpa harus mengorbankan peran lainnya gitu, Kak. Jadi kalau saya lihat sih memang secara kesetaraan belum, tapi udah jauh lebih berkembang. Nah terus, untuk, perannya kita perempuan Indonesia itu udah jauh lebih baik lah. Jadi untuk akses pendidikan, kemudian peran-peran untuk menduduki posisi penting, nah itu udah lebih kompetitif seperti itu, Kak. Yang penting, ada perbaikan di Betul. stereotip perempuan ya, Kak, ya. Nah itu dia, Jadi Kak, itu masih ada sih. jangan masih ada anggapan perempuan itu lemah, perempuan Betul, itu, nggak bisa melakukan, lebih baik dari apa yang laki-laki lakukan. betul Nah, itu yang betul. harus, masih terus kita Perjuangkan lah, perjuangkan Kak, ya, Kak, itu, ya. heeh, gitu, Kak. Setuju sih. Nah, ada satu lagi nih, Kak. Mhm, Kalau dalam perjalanan karirnya Kak Devi, ada nggak sih, ini tiba-tiba terbersit aja nih gitu, mhm, jadi pengen tahu tuh yang mungkin, Kak Devi mikir, apa yang saya lakukan, saat mhm mhm, itu adalah, versi terbaik saya. mmm, Nah itu apa tuh yang, di titik mana dan kemudian yang membantu Kak Devi sampai mhm bisa, mencapai versi terbaiknya Kak mhm Devi, itu gimana, Kak? mhm. Kalau saya sih, lebih melihat ke proses ya, Kak, ya. Jadi, versi terbaik itu adalah, dengan melihat prosesnya. Kombinasi dari tim kita yang solid, yang suportif, kemudian, mentor-mentor yang nggak pelit ilmu, senior-senior yang, mau mengajarkan, kemudian dari pengalaman-pengalaman kecil yang kita kumpulkan itu, apa ya, bisa membantu saya mencapai versi terbaik gitu, Kak. Jadi Mmm, saya lebih melihatnya ke proses sih, Kak, gitu, instead of, hasil akhirnya gitu. Jadi selama proses itu, tim-tim di sekeliling kita seperti apa nih gitu. Ya kali aja ada yang, tidak mau berbagi, tidak mau mmm, support. Nah itu mhm, tidak bisa dibilang versi terbaik tuh, tapi ketika semuanya itu, menjadi satu, menjadi tim yang solid, kita punya senior dan mentor yang mau berbagi, tidak pelit ilmu, kemudian pengalaman kecil-kecil kita mhm. kita kumpulkan. Nah, di prosesnya itulah yang saya lihat menjadi versi terbaik kita, seperti itu, Kak. Berarti memang, proses itu lebih 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 penting ya. Jadi yang Yes, musti dihargai adalah prosesnya ketimbang hasilnya. proses, Karena betul, biasanya, eee eee, hasil hasil yang baik hasil yang baik biasanya tuh karena proses yang nggak betul, mudah. Eee, oke, aku kayaknya makin makin menarik nih,
insight dari Kak Devi nih tentang perempuan. Emang kalau ngobrol soal perempuan nggak pernah ada Nggak ada habisnya ya. habisnya ya. Kata laki-laki juga gitu Kak soalnya. Perempuan ini nggak pernah habis Nggak pernah habis, katanya kalau gitu. ngobrol juga nggak Betul. habis-habis. Nah, Kak Devi, kita juga kan tahu kalau support system itu kan penting. Kadang perempuan itu sesimpel kita tuh butuh ditanya dan butuh didengar. Maksudnya kamu maunya apa sih gitu kan. Kemudian kalau kita menyampaikan sesuatu tuh kita tuh di support gitu. Minimal emotional supportnya lah gitu kan ya. Betul. Kalau kita gitu kan pribadi jujur kita pengennya seperti itu. Nah, kalau Kak Devi kalau ditanya gitu, bentuk support yang seperti apa sih gitu loh, yang kayaknya tuh paling Kak Devi butuhin, paling impactful atau dari mana aja, bisa dari lingkungan, apa dari personal, dari seseorang, atau bisa dari mana aja kan bentuknya itu. Nah, itu Betul. Kak Devi pengennya yang seperti apa nih support systemnya? Oke, support system yang paling impactful ya Kak, kalau buat saya sih, yang apa ya, lingkungannya tuh yang memberikan kepercayaan penuh kepada kita gitu kan, dan memberikan ruang untuk diskusi tanpa harus dihakimi gitu. Kadang kita kalau berada di lingkungan tertentu, kita lagi diskusi tapi udah ada, udah ada orang yang nge-judge gitu kan. Nah, Betul. yang seperti itu justru menimbulkan vibe yang negatif gitu ya Kak. Jadi yang impactful itu adalah kita bisa punya ruang untuk berdiskusi tanpa harus dihakimi. Itu adalah support system yang pertama tuh buat saya. Nah, yang kedua adalah mindset yang terus berkembang dan tidak merasa stuck gitu. Penting bagi kita sebagai perempuan, kita harus memiliki growth mindset tuh Kak. Jadi kita melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar gitu. Jangan sampai melihat tantangan itu kita langsung mundur gitu, takut gitu kan. Nah, tapi kita harus bisa melihat itu sebagai kesempatan untuk belajar gitu kan. Nah, kita juga harus punya rutinitas untuk merefleksikan diri. Kita perlu juga tuh Kak untuk seperti itu. Jadi kita akan lebih fokus pada tujuan jangka panjang. Kita tidak akan terlalu terbebani dengan tekanan-tekanan jangka pendek. Jadi kita perlu juga tuh untuk punya waktu untuk merefleksikan diri, seperti itu Kak. Setuju. Nah, kalau tadi kan kita Kak Devi bicara soal mindset ya. Nah, menurut Kak Devi itu apa sih kebiasaan penting gitu loh yang harus ditanamkan di mindset kita nih, yang harus dimiliki oleh setiap perempuan itu supaya kita tuh bisa terus bertumbuh, bisa terus berkembang gitu kan, menjalankan sesuai peran kita gitu. Nah, itu terlebih lagi supaya kita tuh nggak cuman diem atau stuck gitu kan. Nah, itu ada nggak Kak yang kayak gitu? Nah, bener banget Kak. Jadi kalau untuk saya, yang pertama itu kita harus selalu menanamkan rasa curious secara konsisten. Tapi bukan kepo yang negatif ya Kak ya. Nah, tapi kita kepada curious yang konsisten yang lebih positif, artinya kita jangan berhenti belajar karena udah merasa cukup gitu. Jangan merasa nyaman dengan apa yang udah kita ketahui sekarang. Kita harus terus belajar. Nah, ini kan dunia juga cepat berubah ya Kak ya. Di industri kita aja teknologi, regulasi semua kan cepat berubah. Nah, kita harus ada rasa keingintahuan untuk terus belajar. Nah, yang kedua, kita harus bangun circle yang menantang nih Kak. Tapi bukan dalam arti negatif juga ya. Kita harus punya circle yang menantang, artinya yang kita sama-sama mau maju bersama, mau belajar bersama gitu kan. Nah, dari situ jujur itu menciptakan menciptakan dorongan yang lebih kuat lagi untuk kita bisa maju gitu Kak. Nah, yang ketiga, kita juga harus tadi balik lagi ke progres gitu kan. Kita juga harus bisa mengapresiasi diri kita sendiri atas progres itu gitu, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Nah, kita harus bisa merayakan progres bahwa oh, kita sudah berprogres seperti ini nih gitu. Dengan begitu kita akan lebih merasa ingin berprogres lagi terus. Jadi kita
tidak akan merasa cukup. Itu sih Kak, 3 hal itu Kak yang membuat kita merasa terus ingin berkembang dan tidak merasa stuck gitu Kak. Oke, berarti kalau aku bisa simpulkan itu dari 3 itu benar banget tuh Kak Devi. Jadi curiosity, circle yang menantang, terus menghargai setiap proses. Betul. Mungkin aku bisa tambahin sedikit Kak. Jangan pernah cepat puas gitu Nah, ya Kak itu ya. satu lagi, betul Jangan Kak. pernah cepat puas dengan diri kita, berikan selalu versi terbaik Yes. kita, dan kita tuh harus agile juga ya dengan Betul. perubahan yang ada, karena kita yang perlu kita ingat bahwa yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Betul. Nah, terakhir nih Kak, sebenarnya sih masih pengen ngobrol-ngobrol panjang, tapi mungkin Sobat Trio nih pengen tahu nih dari Kak Devi sendiri, khusus untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin saat ini masih mencari jati diri, ya kan? Atau belum punya ruang nih, masih cari ruang untuk berkembang, untuk bertumbuh, untuk berperan gitu kan, untuk menjadi versi terbaik dirinya gitu. Nah, ada pesan nggak Kak untuk perempuan-perempuan di luar sana gitu, biar dia bisa kayak Kak Devi sampai di titik ini? Apa ya Kak, jangan jadi seperti saya dong Kak. Oh iya, jadi versi terbaiknya Versi terbaik mereka lah ya, masing-masing gitu ya. Oke. Nah, untuk teman-teman perempuan yang masih mencari jati diri ya, jangan takut untuk memulai, itu kuncinya. Meski untuk memulai itu penuh keraguan Kak. Nah, ruang aktualisasi itu tidak hanya dicari, tapi kita ciptakan juga gitu. Makanya kita harus jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, karena dunia itu kan membutuhkan perspektif dan kekuatan unik yang hanya kita miliki itu Kak. Karena masing-masing diri kita itu punya keunikan sendiri. Nah, jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena tidak bisa kita generalisasi semua itu sama. Idealnya itu sama, tidak bisa. Kita punya versi terbaik diri kita sendiri. Kita punya kekuatan unik yang hanya kita yang punya. Itu Kak. Wah, terima kasih banyak ya Kak Devi Sama-sama untuk Kak Rara. insight-nya, ceritanya yang benar-benar relate deh untuk kita semua kaum perempuan, dan pastinya inspiratif banget nih hari ini. Semoga Kak. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat buat kita semua, khususnya untuk perempuan-perempuan di luar sana, bahwa setiap orang itu punya perjalanannya masing-masing. Betul. Setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk sukses, untuk menjadi versi terbaik dirinya, dan kita semua punya ruang Betul. untuk berkembang dengan cara kita sendiri. Yes. Terima kasih Kak, kita ucapkan buat Kak Devi, dan juga Sama-sama, untuk Kak. teman-teman semua yang mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik-topik yang pastinya akan lebih menarik lagi. Jangan lupa follow dan like juga seluruh sosial medianya Indonesia Re, dan sampai jumpa Sobat Riu.